Selamat datang kembali di 4033 Forensik Digital. Masih pada pembahasan yang sama, yaitu Introduction Windows Forensic. Namun kali ini kita akan beranjak ke bagian yang mungkin teman-teman sudah tunggu-tunggu gitu ya, yaitu forensik. Selamat belajar dan selamat menikmati perkuliahan kali ini. Untuk melakukan forensik terhadap Windows, maka kita memerlukan sebuah metodologi yang jelas untuk pengambilan data-data dan melakukan analisa terhadap data-data tersebut. Nah, berikut merupakan contoh yang diberikan oleh Easy Council CHFI dalam melakukan Windows Forensik. Cara yang pertama adalah kita akan mengambil informasi yang bersifat volatil, kemudian kita mengambil informasi yang bersifat non-volatil, kemudian kita akan melakukan analisis terhadap memori, kemudian melakukan analisis terhadap registry, kemudian kita melakukan analisa terhadap cache, cookie, dan history, kemudian melakukan analisa terhadap file, kemudian melakukan metadata investigation, dan yang terakhir adalah melakukan event log analysis. Nah, dari sini kami tidak akan mengajarkan keseluruhannya, tapi kami akan memperlihatkan kepada teman-teman atau mencontohkan kepada teman-teman sekalian terkait dengan collect volatile information, kemudian collect non-volatile information, kemudian kita lompat ke dalam cache, cookie, and history analysis, dan kita akan mencoba untuk mengulangi ya di beberapa pertemuan yang lalu terkait dengan anti forensik. Kita bicara metadata. Nah, kita akan buka kembali terhadap metadata ini, dan yang terakhir adalah kita bicara tentang event log analysis. Terus yang dapat kita gunakan untuk melakukan forensik yang pertama adalah PS logon. Caranya adalah di drag gitu ya, dan nanti tinggal di enter. Di sini teman-teman dapat menemukan siapa yang sedang masuk atau sedang login gitu ya ke dalam sistem teman-teman, baik itu yang secara langsung atau lokal gitu, maupun jika ada yang masuk melalui SSH misalnya, ataupun menggunakan remote access lainnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat siapa yang sedang login. Jika teman-teman menggunakan atau sedang membahas tentang yang namanya server, teman-teman pasti akan merasa bahwa banyak orang yang akan connect ke tempat teman-teman. Dan hal ini dapat teman-teman lihat menggunakan sebuah perintah bernama net session. Dan dalam kasus saya di sini, karena saya menggunakan PC yang tidak ada PC lain yang connect ke dalam komputer saya, maka tidak ada sesi. Namun bagi teman-teman yang menggunakan server, maka atau teman-teman membuat gitu ya, komputer teman-teman dihubungi oleh komputer lain, maka nanti akan muncul tulisan dengan IP berapa, username-nya yang digunakan apa, dan juga sudah masuk dalam berapa lama gitu ya. Jadi silahkan bagi teman-teman yang berada di dalam server atau merasa bahwa komputer saya kok kayaknya ada orang yang menggunakan dari luar gitu ya, nah bisa menggunakan yang namanya net session ini untuk mengecek siapa yang sedang terkoneksi kepada kita. Masih jika teman-teman menjadi sebuah server gitu ya, dan maaf di sini saya belum bisa mencontohkan komputer saya menjadi server karena belum saya hidupkan SSH dan lain sebagainya. Di sini teman-teman bisa melihat yang namanya netfile. Netfile ini berguna untuk melihat ketika nanti ada orang melakukan remote akses ke tempat kita, dia ini sedang membuka apa gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada entah itu penjahat ataupun ada orang yang melakukan remote ya, kita nggak ngomong jahat, yang ini misalnya saya server kan memang biasa untuk di remote ya. Nah, nanti kita bisa lihat bahwa user apa itu sedang membuka apa, membuka folder apa, membuka file apa. Nah, inilah guna dari netfile. Terus yang akan kita bahas kali ini adalah PS Info. Nah, masih di dalam sisi internal suite, namun cara penggunaannya tidak bisa double klik, karena kalau teman-teman buka double klik nanti akan terbuka command prompt dan langsung akan tertutup. Nah, cara paling mudah sebenarnya adalah melakukan drag and drop gitu ya. Kemudian tinggal di enter, nanti akan dilihat di sini.
Di dalam PS Info, teman-teman akan mendapatkan informasi terkait dengan komputer teman-teman itu seperti apa. Mulai dari uptime, dia sudah hidup selama berapa hari, di sini 8 hari tidak mati gitu ya. Kemudian di dalam Windows saya, di dalam komputer saya itu menggunakan Windows tipe apa? Di sini Windows 10 Home Single Language Multiprocessor Free. Kemudian saya menggunakan product type-nya seperti apa? Di sini profesional. Kemudian diregister menggunakan nama apa? Di sini namanya adalah Asus gitu ya. Sistem root-nya ada di C Windows. Kemudian jumlah prosesor yang ada 12 dengan speed 2,2 GHz dengan tipe Intel Core sekian-sekian gitu ya. Nah, ini adalah informasi yang dapat diambil melalui PS Info. Nah, tentu saja ini bisa dijadikan sebagai barang bukti terkait dengan tipe komputer apa yang digunakan oleh pelaku gitu ya. Jadi teman-teman bisa melakukan screen capture terhadap gambar ini. Terus selanjutnya adalah bernama Access Enum, di mana Access Enum ini dapat membantu kita mengetahui siapa pemilik dari suatu file ataupun apa yang boleh dilakukan oleh seorang user ataupun seorang grup. Nah, caranya tinggal teman-teman masukkan ke file mana yang teman-teman inginkan, misalnya di dalam C Windows gitu ya. Saya akan scan dan nanti akan terlihat. Di sini teman-teman dapat melihat, misalnya di dalam C Windows yang boleh melakukan read siapa saja, kemudian siapa yang boleh melakukan write, dan siapa yang di-deny oleh C Windows. Namun di sini belum terlihat gitu yang di-deny. Nah, bagi teman-teman yang misalnya menaruh pada posisi yang lebih tepat gitu ya, misalnya teman-teman sudah mendapatkan akuisisi data file tertentu, pasti scan-nya tidak akan terlalu lama seperti saya itu ya, karena saya langsung nge-scan yang namanya C Windows, pasti akan panjang. Saya stop dulu. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya yang di-deny, application package authority bla bla bla. Jadi kita bisa melihat sebenarnya siapa saja yang boleh melakukan read, siapa yang boleh melakukan write, dan siapa yang boleh melakukan deny. Namun tentu saja ada beberapa yang tidak bisa dilihat di sini, contohnya. Nah, dan ada yang akses deny gitu ya. Nah, kalau terjadi hal seperti ini ya berarti memang data tersebut tidak bisa kita lihat gitu ya. Dan ini adalah guna dari Access Enum. Tools selanjutnya adalah Free Clipboard Viewer, yang mana tools ini dapat teman-teman download pada link yang setelah saya sediakan. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk melihat sebenarnya kalau teman-teman melakukan copy paste itu kan masuk ke dalam clipboard. Nah, dari clipboard tersebut kita bisa melihat sebenarnya apa yang di copy dan akan di paste atau sudah di paste gitu ya ke dalam suatu sistem tertentu. Dan ini kita bisa melihatnya di dalam clipboard viewer ini. Contohnya kali ini saya akan mengcopy sebuah video gitu ya. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Nah, ini gambarnya apa yang sedang saya copy. Nah, itu masuk ke sini. Misalnya saya buat jadi sebuah tulisan, nanti pun akan berbeda. Jadi ini adalah gambaran gitu ya. Terakhir dia ini ngelakuin apa gitu terhadap suatu copy paste dan ada di clipboard gitu ya. Nah, ini adalah toolsnya. Baik, berikutnya kita akan mencoba untuk mengecek sebenarnya komputer tersebut pernah connect ke dalam SSID apa saja. Caranya adalah kita membuka Rec Editor sehingga teman-teman dapat melihat bentuknya seperti ini. Dan teman-teman dapat pause sejenak untuk melihat posisi dari register yang teman-teman harus buka. Secara mudahnya akan saya katakan bahwa ada di dalam komputer local, mesin, software, Microsoft, Windows NT, current version, network list, profiles, kemudian adalah GUID-nya. Dan di sini teman-teman bisa melihat beberapa GUID yang pernah saya datangi gitu ya dari SSID tertentu. Nah, ini contohnya mulai dari Zagi C misalnya seperti itu ya. Kemudian ada juga Zagi A, ada Tiananet, Service, Zagi Deval, Royal Kuningan, dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman disini dapat melihat di manakah orang tersebut pernah
masuk ke dalam sebuah sistem network, dan ini bisa menjadikan bukti bahwa orang tersebut ada di posisi tertentu atau tidak. Mari kita coba lakukan forensik terhadap recycle bin. Pertama, buka sebuah command prompt yang mana modenya adalah administrator, kemudian masuk ke dalam root teman-teman yaitu di C. Silahkan buka dir/a untuk melihat seluruh file yang atau folder yang ada di dalam C gitu ya, baik yang terlihat maupun yang di hidden. Kemudian di sini ada namanya recycle bin, maka kita akan coba masuk ke dalam sana dengan cd spasi $recycle bin, kemudian kita coba dir lagi /a untuk melihat. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa ada beberapa gitu ya, beberapa user yang teman-teman buat. Nah, kalau teman-teman pernah punya 2 user, maka dia akan muncul 2 buah folder gitu ya. Namun kalau teman-teman hanya punya 1, ya nanti akan muncul 1. Nanti sangat bergantung sama teman-teman. Kalau teman-teman punya 3 bagaimana? Ya akan muncul 3 buah user di sini. Nah, oke, sudah sampai sini apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah masuk ke dalam salah satunya. Nah, tempat saya, kalau teman-teman lihat di sini yang paling sering digunakan atau paling sering digunakan adalah yang sini ya, yang bawah. Jadi saya akan masuk ke dalam file yang ini. Saya copy, jadi spasi enter. Nah, kemudian kita bisa lihat terakhir di sini. Anda bisa lihat saya dir biasa, ada beberapa buah file ya, bisa dikatakan file. Kemudian teman-teman bisa melihat ada yang $i dan ada yang $r. Bedanya apa? $i ini adalah indeks, sementara $r ini adalah file atau folder yang ada. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk mengecek saja. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Yang teman-teman harus lakukan selanjutnya adalah masuk ke dalam sebuah aplikasi yang saya minta teman-teman untuk download, yaitu iParse. Sebentar, saya akan buka iParse-nya. Ketika teman-teman sudah buka iParse, nah muncul layar seperti ini. Untuk mode yang pertama kita akan pakai mode yang file ya, jadi teman-teman silahkan dari klik file gini, copy directory yang ada di sini, copy paste, kemudian kasih slash, kemudian teman-teman bisa milih salah satu dari ini. Misalnya saya mau ambil yang ini aja, copy, kita paste, parse. Nah, nanti akan muncul apa data yang ada di dalam recycle bin teman-teman, khususnya pada pada tempat yang ini gitu. Nah, teman-teman bisa lihat lagi, misalnya saya mau coba ini ada PDF nih, apa ya, saya lupa. Nah, ini bisa di copy, nanti taruh di sini, paste, browse, browse, parse, salah, maaf ya. Jadi masuk lagi, kemudian slash, misalnya yang PDF tadi ya, copy, kemudian kita paste. Nah, kita parse. Lihat nih ada Moodlet Unit 20. Jadi kita bisa melihat di sini ada beberapa file yang ada di dalam recycle bin, dan kita bisa lihat waktunya, recycle binnya dan lain sebagainya. Dan dari sini mungkin ada beberapa orang yang bilang, waduh ini kok lama banget ya dengan cara seperti ini. Nah, caranya gimana yang paling cepat? Cara yang paling cepat sebenarnya kita masuk ke dalam directory. Nah, kalau di directory ini yang beda adalah teman-teman tidak masuk ke dalam file ya. Jadi teman-teman tinggal hapus yang bagian sini. Terus untuk output filenya misalnya kita kasih nama misalnya kita kasih nama recycle bin dump parse. Nah, nanti sudah terparse gini. Kemudian teman-teman bisa buka file yang tadi dengan cara tadi ada di dokumen recycle bin parse dump maksudnya ya. Kemudian masuk ke caranya adalah buka dalam Excel, kemudian recycle bin dumpnya dipindah, dan teman-teman bisa melihat di sini ada deleted filenya kapan, file name-nya apa, file size-nya berapa, dan versionnya berapa. Nah, ini adalah salah satu cara untuk teman-teman melakukan forensik pada
recycle bin. Nah, nanti teman-teman tanya lah, kenapa nggak dibuka langsung dari recycle bin saja? Nah, cara ini biasanya dipergunakan untuk teman-teman yang mendapatkan hard disk gitu ya. Jadi teman-teman tidak merun si operating systemnya, karena peraturan utama dari sebuah sebuah forensik adalah ketika sistemnya mati biarkan mati, kalau sistemnya hidup biarkan hidup. Dengan cara seperti ini, misalnya sistemnya mati, ya udah teman-teman ambil hard disknya diambil, di clone dan ambil bagian recycle bin-nya. Oke, masih di dalam analisis terhadap recycle bin, ada satu tools lagi yang teman-teman bisa gunakan. Namanya adalah Windows File Analyzer. Dan dari sini teman-teman menggunakan tools yang lebih mudah gitu ya digunakan. Tinggal buka file, kemudian masuk ke dalam Analyze Recycle Bin, dan contohnya di sini adalah kita akan mencoba mengecek yang namanya si recycle bin. Kemudian nanti akan muncul di sini adalah Windows operating systemnya gitu ya. Oke, di oke aja. Teman-teman sudah melihat di sini adalah DC recycle bin. Oke, select folder, dan ini akan muncul report dari apa saja yang ada di dalam recycle bin teman-teman, dan caranya relatif lebih mudah gitu ya. Dan nanti kalau teman-teman ingin print, bisa diklik reportnya dan ini tinggal di print. Jadi teman-teman bisa melihat hasil dari recycle bin. Nah, ini kalau di double klik juga akan muncul waktu delete-nya, ya mungkin mirip dengan yang ada di luar gitu ya, dan juga size. Jadi tidak ada yang khusus, tapi teman-teman bisa mengcopy per item dengan cara yang seperti ini. Forensiknya yang pertama kali kita lakukan adalah forensik terhadap browsing history. Browsing history ini tidak hanya pada browser teman-teman, tapi juga di dalam Windows teman-teman. Nah, silahkan download yang dari Nearshop, bernama Browsing History View. Double klik, kemudian nanti akan muncul Windows utama, dan juga ada advanced option yang teman-teman bisa gunakan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya Firefox, SeaMonkey, dan lain sebagainya, web browser yang teman-teman bisa miliki gitu ya. Kemudian teman-teman bisa melakukan filtering terhadap waktu. Di sini contohnya adalah 10 hari ke belakang. Kemudian jika sudah menurut teman-teman sudah sesuai, silahkan di OK. Dan teman-teman akan mendapatkan beberapa history yang bisa teman-teman lihat. Di sini teman-teman bisa melihat kalau ada C dan lain sebagainya, berarti teman-teman ini mengaksesnya via file explorer gitu ya. Kemudian jika teman-teman bertemu dengan 192 ataupun web, nah itu teman-teman berarti sedang berada di dalam web tersebut. Kemudian teman-teman juga bisa melihat di sini menggunakan apa, misalnya menggunakan Chrome, menggunakan Firefox, dan lain sebagainya. Kemudian titelnya apa, waktunya diakses kapan, berapa kali diakses, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa dapatkan informasi melalui browsing history view. Dan dari sini teman-teman nanti bisa melakukan forensik dan mendata gitu ya, misalnya terjadi atau mengecek orang-orang yang melakukan kejahatan menggunakan browser teman-teman, atau menggunakan komputer teman-teman, atau komputer yang teman-teman ambil. Terus selanjutnya adalah Chromecast View, dimana kalau teman-teman pernah membuka suatu browser, maka teman-teman ini tidak akan membuka browser dengan cara yang sama gitu ya untuk yang kedua kali. Karena apa? Karena ketika kita masuk web page pertama, data itu akan disimpan di dalam sebuah cache. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sebenarnya data apa yang pernah masuk ke dalam komputer teman-teman dan disimpan di dalam cache-nya, sehingga hal ini dapat menunjang histori teman-teman gitu ya kalau lagi melakukan forensik terhadap histori. Nah, ini salah satu untuk mendukungnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, pernah ada sebuah sistem atau pernah dibuka suatu web page, dan contohnya di sini ada DVWA gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa nanti DVWA ketika kedua kali keluar, maka dia sebenarnya tidak selambat yang pertama. Karena apa? Karena sudah tersimpan di cache, dan kita bisa melihat cache-nya di sini. Tool selanjutnya adalah Chrome Cookies View, dimana kalau teman-teman buka isinya adalah sebuah
sebuah Windows yang menuliskan cookies-cookies yang ada di dalam sistem teman-teman. Nah, ini adalah contoh-contohnya, dan seperti yang teman-teman pernah rasakan ketika menggunakan sebuah komputer gitu ya, masuk ke dalam suatu web page, nanti biasanya muncul apakah kamu akan menerima cookies dan accept ataupun misalnya teman-teman reject. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat sebenarnya apa sih yang dimasukkan, apa sih yang diambil dari cookies tersebut, apa sih yang disimpan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengecek yang namanya metadata dari suatu file. Yang kita perlukan adalah sebuah software bernama Hex Editor, yang mana teman-teman boleh menggunakan Hex Editor macam apapun yang ada di luar sana, tapi saya menggunakan di sini HXD. Nah, ada satu hal yang menarik, yaitu teman-teman bisa melihat bahwa saya pernah katakan kalau kita punya sebuah file itu diubah ekstensinya gitu, hasilnya akan tetap sama gitu. Dan dari sini teman-teman bisa lihat di tempat saya, misalnya saya buka ijazah PDF, maka selalu akan ada yang namanya PDF 25504446. Ini berkaitan dengan magic number yang dimiliki oleh file signature tertentu. Saya akan bukakan kepada teman-teman, kita akan sandingkan di sini. Nah, kita buka tempatnya Wikipedia saja ya. Terus kita lihat untuk PDF, bentuknya bentuknya seperti apa. Depannya pasti akan 2550444623, dan ini adalah bukti bahwa dia adalah sebuah PDF. Kemudian bagaimana misalnya saya ini ubah gitu ya. Jadi saya punya di dalam dokumen ada ijazah, mana ya ijazah. Nah, ini kemudian kita copy dulu biar tidak hilang ya datanya ya. Nah, kemudian setelah di copy, apa yang dilakukan, saya akan merename, tapi rename-nya bukan bukan namanya, tetapi kita akan ubah menjadi suatu file yang ekstensinya berbeda. Misalnya saya buat sebagai misalnya ppt gitu ya. Nah, ini berubah nih jadi pptx lah ya. Dan teman-teman bisa lihat di sebelah kanannya bahwa filenya ini bukan lagi bukan lagi PDF tetapi pptx, dan kalau dibuka bagaimana hasilnya? Error gitu ya, tidak bisa dibuka. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita coba saja gitu ya, kita buka di dalam sini ada ijazah PPT. Nah, ternyata ketika kita sudah membuka sebuah file yang dihilangkan atau diganti ekstensinya, namun di dalamnya teman-teman bisa lihat masih berbentuk PDF, sehingga teman-teman bisa pastikan bahwa file tersebut adalah aslinya adalah PDF walaupun sudah diganti ekstensinya. Nah, teman-teman bisa lihat saya bandingkan satu dengan yang lain, tidak ada perubahan sama sekali ya di dalam file tersebut. Jadi ekstensi ini tidak merubah metadata yang ada di dalam sistem kita ketika kita lakukan pengecekan. Untuk mengetahui log yang ada di dalam Windows, kita dapat menggunakan yang namanya Event Viewer. Silahkan teman-teman buka di Event Viewer, dan teman-teman setidaknya akan mendapatkan kurang lebih seperti ini. Untuk Windows yang Pro dan juga yang Server akan mendapatkan
event yang lebih banyak pula, mendapatkan log yang lebih banyak pula. Nah, di sini teman-teman akan bisa melihat di sebelah kiri ada viewer lokal, ada custom view, Windows log, application service log, dan subscription. Nah, ini yang teman-teman dapat lihat. Kemudian mungkin ada beberapa informasi yang biasa saya berikan di sini. Untuk yang namanya application log, maka dia akan menuliskan semua yang berhubungan dengan aplikasi atau program yang ada di dalam sistem teman-teman. Misalnya ada database, kemudian apalagi ya, misalnya ada suatu aplikasi Windows, Microsoft, dan lain sebagainya. Itu akan tertulis di sini jika terjadi sebuah event yang muncul. Kemudian di dalam sistem ini ada jika nanti ada permasalahan dengan driver, kemudian ada permasalahan dengan sistem komponen gitu ya, nah akan tertulis di sini. Kemudian misalnya security, di dalam security ini jika ada orang yang gagal masuk gitu ya, gagal login dan misalnya membuat atau menuliskan juga sebuah folder atau file, maka sebenarnya akan tercatat di sini karena akan terlihat auditingnya gitu. Jadi teman-teman bisa ngecek jika ada orang yang misalnya membuat sesuatu file ataupun membuat suatu folder di dalam komputer teman-teman. Kemudian terkadang kita membutuhkan suatu hal yang bersifat custom gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian custom view ini, teman-teman bisa buat sendiri. Misalnya open create custom view, kemudian teman-teman bisa milih apakah yang di log itu semua waktu, apa hanya 12 jam ke belakang, apakah 24 jam ke belakang, 7 hari ke belakang, dan lain sebagainya. Kemudian yang tertulis harus apa? Apakah berbentuk informational, error, verbose, warning, atau critical. Jadi teman-teman bisa memilih gitu ya yang akan di log jika waktunya, jika keluar event yang seperti apa. Kemudian teman-teman juga bisa memilih log apa saja yang akan masuk, apakah dari application, security, setup, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa memilih di sini tergantung sama kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian nanti tinggal di OK gitu ya, nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah filter baru gitu di dalam sistem teman-teman terkait dengan log yang ada di dalam Windows teman-teman. Nah, tadi teman-teman sudah melihat bagaimana tools-tools yang ada di dalam Windows, baik itu menggunakan sistem internal maupun menggunakan Airsoft, ataupun nanti teman-teman menemukan tools-tools lain bisa digunakan untuk melakukan forensik terhadap yang namanya operating system Windows ini. Dan dari sini semoga teman-teman mulai terbayang juga gitu ya, bagaimana nanti sebuah Windows ini kalau terjadi suatu masalah ketika teman-teman bekerja ataupun teman-teman nanti di dalam suatu organisasi terserang, teman-teman harus melakukan apa, teman-teman harus melihat apa, dan lain sebagainya. Sekali lagi, tools-tools yang saya katakan di sini atau yang saya ceritakan kepada teman-teman merupakan hanya sebagian kecil, dan teman-teman bisa menemukan tools-tools lain yang lebih mungkin sophisticated di luar sana. Nah, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga teman-teman sudah mulai mendapatkan informasi-informasi tambahan, dan nanti di video-video selanjutnya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih jauh. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa lagi di video dan sesi selanjutnya. Salam.